Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Aisyah Sitawati, NIM 216121151 dari kelas 6F. Saya akan menjawab pertanyaan UTS metodologi studi Islam. Nomor 1, sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama, bagaimana tanggapan kalian terhadap statement tuduhan tersebut? Tanggapan dan sanggahan disertai bukti yang konkret. Pertama, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tuduhan tersebut merupakan kesalahpahaman. Persamaan dalam ajaran agama tidak otomatis menunjukkan plagiarisme. Konsep penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari ada dalam banyak tradisi keagamaan, bukan hanya agama Yahudi. Selain itu, penjelasan dalam Quran tidak sepenuhnya sama dengan yang terdapat dalam Taurat. Misalnya, Quran menyebut yom atau period, bukan hari, seperti dalam Taurat, yang dapat diartikan secara lebih luas. Jadi, tidak ada bukti yang konkret yang mendukung tuduhan tersebut. Kemudian, ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Tuduhan tersebut tidak tepat, meskipun ada kesamaan antara hari suci dalam agama Yahudi, yaitu Sabtu, dan Islam di hari Jumat. Itu tidak menunjukkan bahwa Islam adalah hasil penciplakan dari Yahudi. Perbedaan antara hari Sabtu dan Jumat adalah dalam Islam, Jumat diperingati sebagai hari ibadah utama, bukan hanya sebagai hari istirahat seperti Sabtu dalam agama Yahudi. Islam memiliki prinsip-prinsip dan ajaran yang berbeda secara signifikan dari Yahudi. Bukti konkret untuk keaslian Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada di dalam kitab orang Yahudi. Tuduhan tersebut juga merupakan kesalahpahaman. Kehadiran kosakata yang sama dalam Al-Quran dan kitab-kitab Yahudi tidak menunjukkan bahwa Islam adalah hasil penciplakan. Begitupun sebaliknya, itu mencerminkan warisan budaya yang lebih ke arah kesamaan akar dan kaitan budaya yang panjang antara Yahudi dan Islam. Meskipun ada kosakata yang sama, Islam memiliki ajaran dan prinsip-prinsip yang tidak dapat ditemukan dalam agama Yahudi. Jadi, keberadaan kosakata yang sama tidak membuktikan penciplakan, melainkan mencerminkan hubungan budaya dan sejarah yang saling terkait antara Islam dan agama Yahudi. Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya, yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Tuduhan tersebut merupakan spekulasi tanpa dasar yang kuat. Meskipun Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dagang ke Syam, tidak ada bukti yang konkret yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW belajar ajaran Yahudi dari para pemuka agama di sana. Bukti konkret untuk mendukung keaslian Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran, yang dianggap menjadi klaim bahwa Islam hanya hasil modifikasi dari ajaran Yahudi tidak memiliki dasar bukti yang konkret, yang kuat dan tidak mendukung. Kemudian nomor 2, ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Sang istri mengidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, kepunyaan tetangganya, yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa tersebut agar istrinya bahagia. Bagaimana implementasinya, metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Dalam masalah ini, sang suami dapat menggunakan metode komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan tetangga dan mencari solusi. Bisa menerapkan metode perencanaan seperti
membuat rencana untuk mendapatkan buah kelapa muda tersebut, serta metode negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan tetangga. Metodologi yang relevan termasuk pendekatan empati terhadap keinginan istri, analisis situasi untuk memahami kendala yang ada, dan penelitian tindakan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil. Dengan demikian, sang suami dapat memenuhi keinginan istri dengan memperoleh buah kelapa muda dengan cara yang efektif tanpa menimbulkan masalah dengan tetangga. Kemudian soal yang terakhir, jelaskan studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau ijtihad para ulama. Studi Islam yang bersifat normatif religius mengacu pada teks suci Islam seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Contohnya, ayat Al-Quran, ayat tentang kewajiban sholat 5 waktu seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, jagalah sholatmu, sholat tengah dan berdirilah kamu untuk Allah dengan khusyuk. Yang kedua, hadis Nabi, hadis tentang pentingnya berbuat baik kepada orang tua seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murkanya tergantung dari murka kedua orang tua. Kemudian ijtihad ulama, ijtihad para ulama dalam masalah fikih seperti ijtihad Imam Malik tentang masalah sunnah muakkadah dalam ibadah, di mana ia menekankan pentingnya menjaga dan mengajarkan sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad secara konsisten. Studi Islam yang bersifat empiris historis melibatkan pendekatan yang berfokus pada pemahaman konteks sejarah, budaya, dan realitas sosial dalam memahami ajaran Islam. Contohnya, ayat Al-Quran, ayat tentang peristiwa sejarah atau konteks sosial seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Yang kedua, hadis Nabi, hadis yang menjelaskan situasi kontekstual atau peristiwa sejarah seperti hadis tentang perang atau peristiwa tertentu dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sekian jawaban saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.